Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam ini. Kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita. Biar malam hari ini hadirat Tuhan boleh turun dimanapun berada kita saat ini. Kita menikmati indahnya kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan di malam hari ini untuk kami datang menyembah Engkau. Kami ingin menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, pelukan kasih dari Tuhan, dekapan kasih Tuhan, biar kami boleh rasakan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Dan hadirat-Mu terus nyata. Dan perkenanan Tuhan nyata atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Mesbah Doa. Dimanapun berada malam ini, kami mau nikmati Engkau. Mari kita sama-sama datang dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Mari datang sama Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Bahkan di saat badai ada di dalam kehidupan kami, kami tetap tenang saat kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami, hanya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Kau Allah. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Amin. Kau yang memberikan kami kekuatan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Sekolah kekuatan kami Tuhan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allah. Mari dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersama ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Syukur Tuhan, Kami tenang sebab Engkau memegang tangan kami. Kami tenang sebab kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tenang, Kau gunung batu kami yang teguh, kota benteng perlindungan kami. Hanya Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Yesus, mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, kami sembah Kau. Terima kasih, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu ya Tuhan, melewati setiap badai hidup kami. Kau menyertai kami. Terima kasih. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, mari dengan iman. Yesus, Engkau ada menyertai kami Tuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus, mungkin saat-saat ini kita di dalam kondisi yang sedang kurang baik. Tetap bersyukur pada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang memberikan pengharapan yang baru. Tetap memuji Tuhan di dalam segala kondisi, bahkan yang terburuk sekalipun. Kami mau tetap belajar Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar mulut kami penuh dengan pujian. Oh Yesus, mari sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan ya kepadamu Yesus ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kau beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Mari lebih lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Oh, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kau diagungkan Tuhan, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya padamu Yesus, Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus, Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Yes. Mari sembah Dia. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang besar, layak Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami, sebab kami punya Tuhan Allah yang sanggup. Engkau besar Tuhan, segala puji yang bertata. Haleluya. Kami berikan penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan, sampai selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
Segala pujian kami Tuhan segala pujian bagimu, bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Kau Yesus, Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian penghormatan tertinggi kami bagi nama di atas segala nama, hanya Yesus, Hanya Kau haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. kami panggil namamu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian dan penghormatan kami bagimu. Oh, Bagimu ya Tuhan. layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama dengan senap hati kami nyatakan, Allah yang besar, haleluya. ajaib dan mulia. Besar dan perbuatanmu ajaib atas hidup kami sampai hari ini yang Tuhan. selalu Segala pujian kami bagi Allah yang kudus, yang layak bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu Tuhan, Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Engkau malam hari ini. Ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Ajaib dan mulia. Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu, Bagimu ya Tuhan. hanya Engkau Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang kudus yang layak. Kami meninggikan Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau layak. Oh, sekali lagi mari bersama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami bagimu Tuhan. bagimu ya Tuhan. Layak. Hanya Kau Yang layak ku agungkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Kau kembali mengumpulkan kami di mesbah doa untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan
merenungkan akan jalan-jalan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kalau kami ingin belajar lebih lagi firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, nama saya Dita. Saya mohon izin untuk memberikan kesaksian. Ya, saya mulai mengikuti Mesbah Doa itu tanggal 6 Juni. Ya, saat itu saya sakit lambung di rumah. Ya, saya sedang sakit lambung di rumah. Tiba-tiba tante saya share, ya. Dan sejak pertama mengikuti, saya langsung menangis saat menyembah Tuhan, mengikuti Mesbah Doa. Dari situ akhirnya saya terus mengikuti Mesbah Doa setiap hari sampai akhirnya suami saya pun ikut Mesbah Doa. Puji Tuhan, ya. Saya sudah mengalami sakit asam lambung ini dan luka lambung, ya, bahkan sudah sampai pendarahan, itu sudah hampir 2 bulan. Ya, saya sudah pergi ke 4 dokter, tapi juga tidak sembuh. Ya, saat salah satunya adalah dokter internis. Ya, dia mengatakan ketika di USG dia berkata ada luka di lambung saya. Tapi sudah selesai minum 2 resep dari dokter itu tidak juga sembuh. Luka yang satu sembuh, tambah lagi luka yang satu. Ya, lebih besar dan kondisi saya semakin lemas, ya. Saya mual, saya susah makan. Sampai pada suatu saat saya sudah tidak bisa makan lagi dan akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit baru ketahuan kalau ternyata ada pendarahan. Karena BAB saya hitam dan anemia saya harus diperbaiki karena HB saya dan zat besi saya sangat rendah. Akhirnya saya ditransfusi darah dan juga zat besi. Tiap hari di rumah sakit, setiap kali saya kambuh, ya, saya dan suami selalu berdoa, menangis dan menyembah Tuhan. Kami selalu mengikuti Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa setiap hari. Kami juga berdoa meminta ampun dan memohon kesembuhan daripada Tuhan. Setelah 4 hari di rumah sakit, kondisi saya mulai masih belum stabil. Tapi tiap hari saya masih muntah-muntah, mual dan perih di lambung saya. Tetapi malam itu juga saya akhirnya dipulangkan oleh dokter karena kuota BPJS saya sudah habis dan juga over budget. Waduh, bisa juga ya, BPJS sudah over budget. Saya sudah khawatir, ya, karena di rumah tidak ada peralatan seperti rumah sakit, sedangkan kondisi saya masih belum sembuh benar. Ya, namun saat itu saya mencoba meyakinkan diri saya. Saya bilang jika Tuhan mengizinkan saya pulang berarti Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan dan kesembuhan selama saya berada di rumah. Dan puji Tuhan, Bu, ya benar, Tuhan itu sangat baik. Dia mendengarkan doa-doa kita, tangisan dan ratapan kita. Di hari yang ketiga saya sudah tidak muntah lagi dan saya berangsur-angsur pulih, ya. Bahkan saya bisa makan dan badan saya terasa segar. Saya tidak lagi mual, tidak perih dan tidak lagi menggigil. Bahkan ditambah ada sukacita dari keluarga yang menemani dan menguatkan saya. Saya pun berangsur pulih. Dan saya percaya, ya, memang saat ini saya masih minum obat, ya, dan makan bubur. Tapi saya yakin, saya imani bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya sekarang terus pulih dan sembuh, ya, dan saya meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie yang terus selalu memberikan firman dan kekuatan setiap hari melalui Mesbah Syukur, Mesbah Doa. Tuhan Yesus terus memberkati Ibu sekeluarga dan Tuhan memberikan Ibu kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah. Amin, amin, amin. Wow. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mendengarkan kesaksian malam ini luar biasa, ya, dari Ibu Dita. Ya, jadi tadinya
kena asam lambung, bahkan sudah pendarahan ya. Bahkan BAB-nya juga sudah pendarahan dan akhirnya harus masuk rumah sakit karena harus transfusi darah dan juga transfusi zat besi. Ya, tetapi sudah 4 hari di rumah sakit tidak membaik, ya masih mual, masih pusing, masih sakit, nyeri. Harus dipulangkan sebab BPJS-nya sudah habis kuotanya dan terpaksa harus dipulangkan. Ya, pada saat itu Ibu Dita dengan hikmat Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami kejadian yang seperti itu, bisa saja kita menyalahkan Tuhan atau keadaan dan berkata, ya saya ini kan masih sakit, kenapa sudah harus dipulangkan karena BPJS saya sudah habis kuota. Tetapi saat itu puji Tuhan Ibu Dita tidak melihat dengan cara pandangnya dia sendiri, namun dia percaya dengan cara pandang Tuhan. Dia melihat dan dia berkata, kalau Tuhan izinkan aku harus pulang, itu berarti Tuhan punya rencana aku bisa disembuhkan oleh Tuhan. Wow, inilah iman saudara. Tuhan hari-hari ini mencari orang yang beriman. Sebenarnya Bu Dita bisa memilih untuk berkata, ya pulang gak ada peralatan di rumah, tidak sekomplit di rumah sakit, kalau terjadi ini gimana, begitu gimana, ini gimana. Tapi puji Tuhan ya, sebaliknya Ibu Dita tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan apa yang terjadi ketika pulang di rumah, justru ya dia makin sembuh dan sembuh sempurna, tidak lagi mual, tidak lagi muntah, tidak lagi sakit. Ya, dari hari ke hari Tuhan pulihkan, semakin hari semakin membaik. Itulah Tuhan kita saudara. Ketika kita memilih untuk percaya, maka dia juga bekerja dengan cara yang ajaib. Hari-hari ini Tuhan hanya mencari iman di hati kita. Karena itu milikilah iman, percaya kepada Tuhan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Makanya saudara harus punya cara pandang yang benar terhadap Tuhan, terhadap keadaan, supaya saudara itu tidak menyalahkan keadaan. Coba kalau Ibu Dita pulang berkata, ya kenapa saya harus pulang, nggak ada peralatan canggih gini, saya yakin pasti mahnya makin parah, stres. Tapi karena dia melihat dengan cara pandang Tuhan, kalau Tuhan izinkan pulang berarti sudah harus pulang dan Tuhan yang akan sembuhkan. Sehingga dia benar-benar sembuh saudara. Jadi ingat, cara pandang kita itu sangat penting ya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Dita buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai ya, belum selesai. Kita masih di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Bagaimana Elia menantang semua barisan dari nabi-nabi palsu dari Isabel dan Ahab. Dan mereka naik ke gunung Karmel. Ya, dan di sana Elia menantang mereka untuk sama-sama sembelih lembu, lalu diolah, lalu taruh di atas ya kayu. Siapa yang apinya turun dari langit berarti Allahnya itu yang berkuasa. Lalu nabi-nabi palsu Baal ini, nabi-nabi Isabel ini berseru kepada Baal, ya Baal, ya Baal ya. Datanglah kepada kami. Mereka itu sudah bermanggil dari pagi sampai siang, ternyata tidak terjadi apa-apa. Baal tidak mendengar, tidak ada tanda-tanda, tidak ada suara, tidak ada api yang turun. Bahkan mereka mulai menoreh-noreh diri mereka dengan pedang dan tombak sehingga mereka mulai bercucuran darah. Tapi tetap tidak ada yang datang. Hingga akhirnya mereka kerasukan sampai pada sore hari. Tetap juga Baal tidak datang. Elia berkata, mungkin Baal lagi pergi, mungkin dia sedang keluar, mungkin dia sedang sibuk atau dia lagi ketiduran. Teruslah berseru. Ya, dan tidak ada sama sekali yang memperhatikan mereka. Tidak ada suara, tidak ada kuasa, tidak ada mujizat. Ayat 30 di sana dikatakan, 1 Raja-Raja 18. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu ya. 12 batu, kenapa 12? Menurut jumlah suku keturunan Yakub Israel ya. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas ya
kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ya saudara, jadi lucu ya, Elia itu dia kan mau naruh korban di atas kayu. Lalu dia akan memanggil nama Tuhan supaya api turun membakar. Tapi ya bukan disuruh siram bensin, justru suruh siram air. Semua kayu-kayu itu dan korbannya suruh siram dengan air. 3 kali mereka menyiram dengan air di atas kayu itu. Ya otomatis kan kayunya menjadi basah. Sehingga bagaimana mungkin api bisa membakar. Tapi ya ketika Tuhan yang melakukan itu, maka ya pasti Tuhan juga yang akan melakukan mujizatnya, saudara. Dan kita lihat di sini memang diperlukan keberanian serta iman untuk membuat mezbah ini dan membakar ya korban bakaran di atasnya. Kalau Elia tidak punya iman yang teguh kepada Tuhan, maka dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Ya, dan dia membuat dengan 12 batu ya, dan ini tindakan ini tentu akan membuat sebagian orang dari bangsa Israel marah, karena hal itu merupakan pengingat ya mengenai perpecahan di antara suku-suku Israel, karena mereka sudah terbagi menjadi 2 kerajaan. Ya, walau 10 suku di utara menyebut diri mereka Israel, namun ini sebenarnya diberikan kepada ke-12 suku Israel secara keseluruhan. Ya, kita tahu ya suku di sebelah utara itu disebut ya adalah secara mereka menyebut diri mereka Israel, sementara yang selatan itu Yehuda. Tetapi ya Israel itu harusnya 12 suku walaupun sudah terpecah, saudara. Dan Elia membuatnya itu dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Dan akhirnya saudara, Elia menyuruh menyiram dengan air. Ya harusnya tidak bisa menyala kalau disiram dengan air, kecuali dia bilang siram dengan bensin. Tapi kita lihat kuasa Tuhan. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi ya Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat oleh api itu, saudara. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan itu berkuasa. Hanya satu yang Elia katakan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya bangsa ini bertobat. Nyatakan kuasa-Mu agar mereka tahu bahwa Engkaulah Allah yang sesungguhnya, bukan Baal. Ya, dia ingin menunjukkan kuasa Tuhan bukan untuk kehebatannya tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan pernah melakukan hal-hal ya yang sesuatu untuk tujuan kesombongan. Ya, mungkin banyak orang sekarang ya berdoa atau bernubuat demi kesombongan biar dibilang dia sakti. Tetapi Elia melakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dia bilang, turunkanlah api agar bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Bukan supaya orang tahu aku ini hebat, aku ini berkuasa, bisa turunkan api. Ya tidak usah, saudara. Biarlah kita melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Elia berkata begitu, lalu turunlah api makan habis semua korban itu, padahal tadi sudah basah, saudara ya. Bahkan air yang ada di parit itu pun habis dijilat oleh api itu, saudara. Ya, dikatakan di sana Tuhan turun ya ketika Elia berkata, jawablah aku Tuhan, Engkaulah yang sanggup membuat hati bangsa ini bertobat. Lalu turunlah api memakan habis semua. 39 saudara dikatakan di sana. Jadi kita melihat ya ketika itu Allah itu menurunkan api dari langit untuk Elia. Allah juga yang akan membantu kita, saudara, ketika kita ini punya pergumulan dalam hidup dan kita berkata, Tuhan biarlah ya saya ini
Tuhan pulihkan, saya membutuhkan mujizat-Mu, ya biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupanku Tuhan. Mintalah sesuatu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, ya agar orang melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang ajaib. Allah juga akan membantu kita untuk menyelesaikan ya apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Ya buktinya dalam kehidupan kita mungkin ya tidak sedramatis yang kita lihat. Elia menantang bangsa itu dan minta api turun dari langit. Mungkin tidak sedramatis itu. Tetapi Tuhan akan membuat berbagai perlengkapan tersedia untuk kita dengan cara-cara yang ajaib untuk melakukan tujuan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menurunkan api, saudara? Kenapa Elia datang menantang bangsa itu? Untuk tujuan Tuhan. Sebab Tuhan yang menyuruh dia agar bangsa itu bertobat. Kalau kita ini disuruh Tuhan, maka Tuhan pun yang akan memperlengkapi dan mencukupi semuanya. Kenapa Elia berani melakukan? Karena dia mendengar Tuhan menyuruh. Terbukti juga saudara, ketika saya mendengar suara Tuhan untuk membangun sebuah sekolah Alkitab. Waktu itu secara manusia saya bilang sama suami, aduh ya bangun uang dari mana? Kita ini kok terlalu ya berani atau mungkin ini ambisi kita. Tapi Tuhan bilang ya itu kerinduanku. Kalau itu kerinduanku kamu gak usah takut, gak usah mikir, aku yang akan mencukupi. Dan saudara kami melihat bagaimana bukti campur tangan Tuhan. Bahkan waktu itu sempat terpikir saya mau coba menolong Tuhan, taruh nomor rekening di layar ya ketika mesbah doa lalu ngomong mari saudara menaburlah untuk pembangunan sekolah misi. Ya ketika saya mau melakukan itu Tuhan berkata dalam hati saya, ya kalau kamu mencoba mengandalkan manusia ya aku akan lepas tangan, tapi kalau kamu mengandalkan aku maka aku akan turun tangan. Saya bilang kepada suami, udah jangan taruh di layar nomor untuk pembangunan sekolah misi, kita berharap saja kepada Tuhan. Dan benar saudara, kami melihat dengan cara yang ajaib Tuhan itu mencukupi semua. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan berperkara. Kita gak perlu bikin proposal, gak perlu cari-cari dana, tapi berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Maka kuasanya itu nyata bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mencari Dia. Ya api turun karena Tuhan yang menyuruh ya Elia untuk melakukan itu. Dan akhirnya ketika seluruh rakyat itu melihat ayat 39 kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. 40 kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Tadinya Ahab sudah menyembelih nabi-nabi aslinya Tuhan. Sekarang ya Elia menyembelih semua nabi-nabi palsu itu. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pada waktu itu bangsa ini kelaparan, kekeringan, tidak ada hujan. Tapi Elia bilang kepada Ahab, pulanglah, sudah terdengar bunyi hujan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali Elia suruh naik bujangnya lihat. Pada waktu yang ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu luar biasa ajaib menyatakan kuasanya. Dan Elia itu dikatakan ya Ahab sudah pergi dengan keretanya. Elia lari saudara. Elia itu lari 6 mil. Dia kembali ke kota untuk memberikan Ahab kesempatan terakhir untuk meninggalkan dosanya sebelum ia bergabung dengan Isabel di Yisrael. Tindakan Elia berlari juga memastikan bahwa cerita yang benar mengenai apa yang terjadi akan sampai ke Yisrael, saudara.
Dan terbukti Tuhannya yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang benar, sementara Baal itu dewa yang palsu dan dia bukan Tuhan. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan saudara dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat malam ini anugerah-Mu turun atas kami, Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Kami berdoa biarlah kami boleh senantiasa teguh berpegang pada firman Tuhan. Bapa, ajarkan kepada kami akan terus Tuhan yakin dan percaya, tidak ada keraguan kebimbangan. Kami tidak akan mengalihkan pandangan kami kepada Allah-Allah lain, hanya kepada Tuhan saja kami percaya, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan berkati, berikan Tuhan anugerah, rahmat, mujizat bagi setiap mereka, agar hidup mereka boleh senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Yang terikat Engkau lepaskan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang sakit malam ini mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus aku disembuhkan. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami berkati Tuhan setiap anak-anak yang bergumul untuk pemilihan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Tidak ada perceraian tapi yang ada pemulihan dalam rumah tangga kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak kami yang mungkin ada anak-anak yang sedang memberontak, kembalikan kepada takut akan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka yang bergumul Tuhan dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan Engkau tolong, bebaskan, lepaskan. Biarlah ketika kami bertobat Tuhan menyatakan mujizat, sehingga setiap kami yang terikat dengan hutang piutang boleh terlunasi dan hidup kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan cukupi setiap yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, sebab Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Berkati Bapa setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Tuhan jamah di tahun-tahun politik ini, biarlah Indonesia bangkit menjadi negara yang diberkati Tuhan, dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan, pemberontakan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Siapapun pemimpin yang akan Tuhan pilih, presiden itu yang terbaik, itu adalah pilihan Tuhan. Yang takut akan Tuhan kami percaya. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan adalah hidup mereka, supaya tidak ada Tuhan sesuatu yang bukan dari Tuhan terjadi di atas bangsa kami. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, biar pertobatan tercurah di atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.